Beta Talks. Shalom teman Beta, kita berada di podcast Beta Talk. Saat ini kita akan bersama-sama berbagi dan bertanya tentang apa itu disabilitas. Ya. Saat ini kita ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Arnoldus Pandin. Selamat ketemu Bapak. Selamat berjumpa teman Beta. Oke, dan yang kedua Ibu Nia Manu. Salam teman Beta. Ya baiklah, saya sendiri, ya, Ibu Gebi Samahati, atau mungkin lebih banyak yang mengenal saya sebagai Mak Gebi, yaitu panggilan sayang ya Ibu ya, buat dari anak-anak tercinta saya semua. Dan saat ini kita akan bersama-sama bertanya, atau kita akan mengulik lebih dalam tentang apa itu dunia disabilitas. Oke Bapak, baiklah, saya mempersilakan Bapak Arnold untuk memperkenalkan dirinya. Iya, terima kasih teman Beta sudah diundang dalam podcast yang ke-8 ini. Saya Arnoldus Pandin, aktivitas saya sehari-hari adalah sebagai salah satu pengajar di sekolah swasta yang ada di Kota Makassar. Dan saat ini juga saya menyandang sebagai sekretaris DPD PPDI Sulawesi Selatan, atau organisasi perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian. Ke Ibu Nia, silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nia. Saya saat ini sebagai Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Kota Makassar. Dan juga saya salah satu pengurus di Himpunan Wanita Disabilitas Sulawesi Selatan. Terima kasih. Ya, Bapak, Ibu, saat ini saya ingin menggali lebih dalam tentang apa sih itu disabilitas. Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara disabilitas, pasti masyarakat itu pasti menilai disabilitas itu tidak lain tidak bukan artinya cacat. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97. Tetapi dengan berlalunya waktu di tahun 2000, Undang-Undang Nomor 6 2018, disabilitas itu sudah mempunyai arti. Kenapa diganti kata cacat diganti dengan disabilitas? Karena kita sendiri yang mengalami disabilitas, kita merasa kenapa kita dibilang cacat? Ya, betul Ibu. Cacat itu kan disamakan seperti benda. Misalnya kursi, kalau satu kakinya patah, dibilang kursi itu sudah cacat. Kita ini manusia. Jadi untuk bahasa yang halusnya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu disabilitas. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu penyandang disabilitas itu artinya orang yang memiliki kemampuannya terbatas dalam jangka waktu yang lama dan sulit untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Itu yang disebut dengan disabilitas. Oh ya, terima kasih. Jadi kalau dikatakan disabilitas itu juga, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 8 2016 itu bisa dikatakan bisa dikatakan disabilitas kalau dia sudah mengalami disabilitas selama 6 bulan ke atas. Oh iya. Iya. Jadi itu sudah bisa dikatakan disabilitas. Oke, Tapi kalau masih 6 bulan ke bawah, dia belum bisa dikatakan disabilitas. Seperti itu, Mama. Oh iya, terima kasih Bu Nia. Iya, saya juga kebetulan sebagai orang tua dari anak penyandang disabilitas. Ya,
Anak saya juga mengalami hal itu dan saya merasakan ketika awal-awal orang mengetahui anak saya sangat trauma dengan kata-kata cacat itu, Pak, Ibu. Betul, ya. Ibu. Saya merasa, aduh, ada sesuatu yang tidak lengkap dalam diri saya. Saya merasa sangat sedih, ya. Tetapi dengan adanya kata disabilitas itu membuat pola pandang kita jadi lain, ya. Ya. Ya, untuk Bapak Arnoldus, Bapak sebagai sekretaris ya di PPDI, ya. Nah, apa program atau visi misi dari PPDI itu? Iya, karena kami adalah pengurus baru untuk DPD PPDI Sulawesi Selatan dan baru akan berencana untuk melakukan rapat kerja program untuk kepengurusan kami di 2024 sampai 2029 ini. Tentu kami akan berpatron pada organisasi kami yang ada di pusat bahwa kita ingin mengantar Indonesia menjadi negara yang inklusi. Maksudnya di sini bahwa semua pihak harus berkolaborasi untuk mensukseskan program Indonesia Inklusi itu. Mungkin ada yang bertanya mengapa dikatakan program inklusi? Inklusi maksudnya di sini adalah bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas, keberpihakan pihak-pihak lain, apakah swasta, termasuk juga gereja. Sebetulnya di sini dituntut untuk berpihak. Seperti pada malam ini, teman Beta sudah melakukan suatu keberpihakan kepada penyandang disabilitas untuk turut mensukseskan program Indonesia Inklusi sebetulnya. Jadi, penyandang disabilitas dilibatkan dalam berbagai aspek itu sudah menuju pada Indonesia Inklusi sebetulnya. Demikian. Oke, terima kasih Bapak. Ya, saya lupa tadi sebutkan bahwa saat ini kenapa kita mengambil tema disabilitas itu karena ini yang pertama ya Hari Disabilitas itu jatuh pada tanggal 3 Desember ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, gereja kita juga pada tahun depan sudah menuju kepada gereja yang ramah disabilitas. Wah, luar biasa itu. Iya, Yes. puji Tuhan ya, dan mungkin gereja kami akan memulai lebih awal supaya kita membuka mata hati para orang tua atau keluarga yang punya anak disabilitas supaya dapat mengerti bagaimana kita menangani anak disabilitas itu dan bagaimana peran mereka di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah kehidupan kita bergereja. Oke Bapak, apa Bapak Ibu, apa kira-kira motivasi untuk para penyandang disabilitas yang boleh kami bagikan pada saat ini? Silakan. Baik, terima kasih Mak Gebi. Mungkin sebelum ke motivasi, mungkin saya sedikit di sini saya ingin menyampaikan disabilitas itu terdiri dari berbagai ragam. Jadi disabilitas itu ada 4 ragam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 2016. Ada disabilitas fisik. Disabilitas fisik itu ada lagi sub-subnya. Oh ya. Iya. Jadi disabilitas fisik itu ada amputasi kaki, yang amputasi tangan, yang polio, yang pengguna kursi roda, yang biasa dibilang sipi. Ya, itu anak saya Ibu. Ya, paraplegi itu semua masuk dalam kategori disabilitas fisik. Oke. Ya, kalau disabilitas sensorik, disabilitas sensorik itu biasanya masyarakat itu biasa mengatakan orang buta. Oh ya. Oh, itu disabilitas sensorik, tapi bahasa kerennya untuk orang buta itu disebut disabilitas netra. Disabilitas netra, terus itu yang masuk dalam disabilitas sensorik itu juga disabilitas dulu dikenal dengan disabilitas rungu, tapi sekarang teman-teman tunarungu tidak mau lagi dikatakan rungu, tapi mereka dibilang disabilitas tuli. Oh ya. Disabilitas tuli itu ada 2 disabilitas, yang terhambat di gangguan wicara dan terhambat di gangguan pendengaran. Dan yang berikutnya lagi adalah disabilitas intelektual.
disabilitas intelektual itu seperti Apalagi itu, saya baru dengar ini, ya, Ibu. Ya. disabilitas intelektual itu seperti anak autis, Oh ya. ya, anak Down syndrome itu semua masuk dalam disabilitas intelektual. Dan yang terakhir disabilitas mental, Mama. Oh, apalagi itu. Disabilitas mental itu biasanya itu orang biasa bilang orang gila, orang dengan gangguan jiwa. Tapi dalam disabilitas mental itu masih ada sub-subnya. Seperti schizofrenia dan lain sebagainya. Itu semua ragam-ragam disabilitas itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Mama. Oke, terima kasih. Wah, banyak sekali info yang kita boleh belajar saat ini ya. Ternyata itu ada undang-undangnya, ada perdanya, Ada perwalinya. Iya, tetapi yang saya lihat, yang saya rasakan ya sebagai salah satu keluarga juga yang punya anak disabilitas itu di pemerintah kurang menyiapkan sarana. Betul sekali, Mama. Betul Iya, sekali. Pak Arnold dan Ibu ya. Saya rasakan, tetapi ketika saya satu waktu membawa anak saya keluar, ya, saya merasa saya sangat diperhatikan. Ya, ketika kami harus masuk ke satu tempat atau kami harus antri, malah kami didulukan, ya. Dan itu membuat saya begitu terharu atas perhatian tentunya pemerintah di luar sana, ya. Dibanding yang saya rasakan, ya. Mudah-mudahan dengan terbukanya informasi ini, mungkin ini juga bisa membuka wawasan pemerintah untuk lebih menyediakan sarana bagi mereka yang penyandang disabilitas itu ya Pak. Nah sekarang saya juga banyak ya, jadi begitu banyak pertanyaan ya dalam hati Silakan, saya Mama. ya. Sebagai gereja mungkin kita ya sebagai jemaat di sini apa-apa saja yang mungkin perlu gereja sediakan bagi penyandang disabilitas itu. Baik, terima kasih, Mak. Sebagai gereja, harapan dari kami disabilitas, warga jemaat Betania, mungkin yang pertama kami harapkan itu perlu adanya pendataan dulu. Perlu ada pendataan warga jemaat Betania yang disabilitas sesuai dengan ragamnya. Oh begitu ya. Iya. Terus permintaan banyak ini ya, Mak. Kita keluarkan di saat ini. Iya, terima kasih. Yang kedua, setelah ada pendataan, gereja mungkin bisa melakukan pemberdayaan. Oh begitu. Pemberdayaan bagi teman-teman saya yang penyandang disabilitas. Jadi teman-teman saya juga mempunyai daya untuk ini. Jadi biasanya disabilitas itu kan pandangan masyarakat bahwa kasihan, kata kasihan. Nah itu kata kasihan itu anti buat kami disabilitas. Anti. Saya cerita pengalaman kami sering mengadvokasi ke pemerintah. Kami sering mengadvokasi ke pemerintah tentang hak-haknya kami penyandang disabilitas. Pernah kami ke kantor, mereka melihat kami membawa map dengan tidak tahu menaunya, kasih kami uang 5.000 untuk sewa PT-PT. Kami menolak bahwa kami datang bukan untuk minta-minta. Kami datang mengadvokasi ke pemerintah supaya penuhilah hak kami penyandang disabilitas. Hak pendidikan, hak kesehatan, ekonomi, seperti itu. Jadi harapan kami penyandang disabilitas yang ada di Gereja Betania ini, setelah pendataan, mungkin ada pemberdayaan, perlu melibatkan juga kami-kami yang penyandang disabilitas. Misalnya, kalau ada kegiatan apa, pelatihan atau baik pelatihan atau pelatihan dalam bentuk capacity building, terus pelatihan misalnya dalam bentuk kursus-kursus. Data disabilitasnya sudah ada di Betania, tinggal dilibatkan teman-teman disabilitas yang ada di Gereja Betania. Yang terakhir, ini yang perlu mungkin perlu diperhatikan juga untuk infrastrukturnya gereja. Misalnya pengguna kursi roda perlu dibikinkan jalan landai untuk masuk ke dalam gereja. Iya, itu penting. Biasanya kan saya melihat teman-teman saya
Kebetulan saya ke gereja, saya melihat teman-teman saya pengguna kursi roda. Kalau di depan pintu gereja pasti dia kesulitan. Biasa menunggu bapak-bapak majelis yang mengangkat kursi rodanya untuk bisa masuk dalam ruangan gereja. Kalau untuk aksesibilitas kursi roda, jalan landai tidak, kalau memang tidak memungkinkan untuk permanen, bisa dibuat yang sederhana yang bisa dimanfaatkan bisa dilalui atau bisa diapa oleh teman kami yang disabilitas kursi roda seperti itu. Jadi harapan kami disabilitas Dicatat. mudah-mudahan ke depannya Betania menjadi gereja yang ramah disabilitas khusus di Kota Makassar. Iya. Seperti itu, Mak Gebi. Betul. Terima kasih Ibu Nia. Dan tadi juga saya ketika berbincang-bincang dengan Pak Arnold, ada satu Pak Arnold tadi bilang gini, sebaiknya harus dipasang apa Pak di depan gereja? Oh ya, baik. Saya menambah sedikit dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nia bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 itu tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sangat jelas di pasal 78, 79, 80, 81, 82 tentang pelayanan keagamaan bagi penyandang disabilitas. Iya. Jadi sudah disinggung Bu Nia bahwa ada pendataan. Yang berikut juga adalah bagaimana membimbing. Oke. Kalau misalnya membimbing, bolehkah gereja itu melakukan penjemputan bola? Jadi didatangi. Karena kenapa didatangi? Mungkin karena aksesnya untuk ke gereja tidak ada, akses keluarganya mengantar, mungkin transportnya tidak ada, atau mungkin ongkos biaya untuk ke gereja tidak ada. Nah, jadi gereja yang harus menjemput. Nah, rangkulan-rangkulan yang inklusi inilah yang kita butuhkan. Nah, kemudian di dalam misalnya tadi sebelum kita on air dalam broadcast ini, kita sudah singgung bahwa ada ibadah yang disabilitas ya. Nah, jadi penerjemah dalam bahasa isyarat itu ada. Nah, itu sudah luar biasa itu. Kita coba ya. Lalu yang berikut adalah pelibatan. Libatkan disabilitas dalam setiap perayaan-perayaan besar keagamaan. Misalnya nanti menjelang Natal. Libatkan disabilitas, apakah menari, apakah membaca puisi, apakah juga membawa persembahan. Yang jelasnya bahwa ada kolaboratif, ada partisipatif yang inklusi dibangun. Nah, ruang-ruang seperti itu adalah sudah bentuk keberpihakan juga gereja yang inklusi. Saya waktu ketemu teman di Toraja yang bergerak juga dalam gereja inklusi, ada Ibu Nike mungkin kenal Yakum yang dari Jogja. Nah, itu sekarang juga mengkampanyekan tentang gereja yang inklusi. Nah, ini nanti mudah-mudahan nanti suatu waktu kita bisa bersinergi lagi untuk bisa melakukan apakah seminar untuk lebih menggolkan tentang isu ini. Mungkin itu yang bisa saya tambah. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Arnold ya. Saat ini begitu banyak ya pengetahuan atau yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kita bersama. Ya, khususnya tentunya saya juga belajar, tapi Bapak Ibu puji Tuhan anak saya sudah di CD ya, sudah menjalani itu, dan saya merasa bahwa dengan itu saya tahu dia juga menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dan sebagai orang tua mungkin saya selalu tetap berbesar hati untuk selalu boleh komunikasi dengan dia ya, dengan kita berdoa bersama dan memberikan pengertian bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang paling terbaik dalam hidup kita, itu pastinya, sehingga kehidupan itu boleh terus kita jalani bersama. Saya salut dengan Bapak Ibu ya, ketika kita berbincang-bincang saya juga jadi pengen gitu untuk terlibat di dalam ya kolaborasi bersama untuk kaum disabilitas itu ya, supaya lebih banyak mungkin yang tadinya saya nggak tahu ya, malah saat ini saya menerima banyak masukan ya.
Baiklah, ada satu pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan. Bagaimana sih sikap pemerintah, ya, apa-apa yang disiapkan, ya, dan bagaimana kita menghadapi, ya, cara kita, etika kita menghadapi para penyandang disabilitas itu. Silakan Ibu Ina. Baik, terima kasih. Jadi intinya di sini bahwa bagaimana pandangan masyarakat tentang disabilitas ya, Mak. Betul. Paling pertama pandangan masyarakat tentang disabilitas itu dalam pikirannya bahwa disabilitas itu adalah aib dalam keluarga. Iya, betul. Aib dalam keluarga itu sudah tercatat dari sejak dulu kala. Betul. Pasti Saya merasakan itu, Ibu. Dan keluarga itu akan merasa, wah, kenapa saya punya anak dikatakan aib dalam keluarga? Dan biasanya disabilitas itu juga pandangan masyarakat, disabilitas itu pembawa sial. Benar. Ya, dibilang kita itu punya dosa itu, Ya. gitu ya. Saya beri Itu contoh. Betul. Teman saya tunanetra. Bukan hanya teman tunanetra, tapi teman saya yang fisik. Kalau pagi-pagi mereka mau pergi bekerja, kalau mereka memberhentikan PT-PT, pasti PT-PT, sopir PT-PT tidak akan mau mengambil teman saya itu untuk numpangi PT-PT, karena dia akan menyampaikan bahwa pagi-pagi saya sudah dapat sial. Iya, betul. Itu pandangan ya. Pandangan masyarakat. Betul, pandangan masyarakat. Maka dari pandangan-pandangan itu, kami dari disabilitasnya sendiri maupun organisasi, kami berusaha mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pemerintah. Sosialisasi kepada masyarakat itu lewat RT RW, kelurahan, sehingga merubah pola pikir masyarakat Itu yang paling bahwa penting. disabilitas itu bukan juga aib, bukan juga pembawa sial. Iya, betul, Ibu. Dan juga disabilitas itu tidak mau dikasihani. Betul. Kami berbicara kepada pemerintah, disabilitas tidak mau dikasihani, disabilitas itu mau untuk diberdayakan. Sehingga disabilitas itu mampu. Jadi disabilitas itu bukan pembawa sial, anak stigma-stigma dari masyarakat yang negatif sekali terhadap disabilitas. Seperti itu, Mak Gebi. Iya. Saya ambil contoh diri saya sendiri ya. Iya. Saya seorang disabilitas fisik, polio kaki kiri. Oke. Polio itu artinya kaki sebelahnya Tidak. loyo, Oke. yang tidak kuat. Iya. Itu istilahnya polio. Saya kalau mau dibilang, saya juga punya hak untuk berkeluarga, menikah. Tetapi pandangan masyarakat di sekitar saya, kamu disabilitas kok mau menikah? Kamu tidak mampu. Ujung-ujungnya nanti kamu punya anak juga disabilitas. Itu pandangan dari masyarakat di sekelilingnya. Bahkan ada orang gereja, Mak Gebi, ketemu saya, dia bertanya, sudah punya suami? Saya jawab sudah. Suami saya disabilitas. Sudah punya anak? Sudah 2. Apa jawaban seorang gereja? Dia menjawab, tidak cacat ji ibu anak tak. Tidak cantik-cantik, pintar-pintar. Karena suami tak disabilitas. Jadi pandangan masyarakat bahwa kalau orang cacat, Iya. menikah dengan orang cacat, pasti anaknya cacat. Tapi Tuhan berkehendak lain. Iya. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya rencana. Amin. Ya, kalau kita kembalikan Seperti itu, ke kita Pak ke Arnold, saya Pak boleh Arnold. bertanya kalau Bapak sebagai penyandang disabilitas apa Pak? Maaf, boleh? Saya adalah penyandang disabilitas polio juga. Oh. Ya, jadi sedikit flashback ke belakang tentang histori saya. Saya ketika lahir itu normal. Oh. Jadi ketika saya lahir normal itu berjalan usia 2,5 tahunan itu saya mengalami demam tinggi. Demam tinggi, lalu kemudian orang tua saya panik, kemudian dibawa ke rumah sakit Katolik yang ada di Makale waktu itu, rumah sakit Paku namanya, rumah sakit Fatima namanya. Nah, setelah saya dirawat, lalu setelah itu pulang ke rumah, kok kondisi saya masih tetap
loyo, berjalan juga tertati-tati. Kemudian orang tua saya berpikir, mungkin kita bisa cari dukun. Nah, dibawalah saya ke dukun, ke beberapa dukun untuk mencari cara supaya paling tidak saya ada kesembuhan dari keadaan saya. Tapi kembali lagi bahwa tentu Tuhan punya rencana lain atas kondisi saya. Nah, berjalan waktu mau masuk SD disekolahkan, setelah tamat SMP orang tua mengatakan cukup sudah ya, tidak usah sekolah lagi. Karena dipandangnya bahwa orang normal saja tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keadaannya, apalagi kayak ini, apalagi kamu dalam keadaan seperti Stigma itu, dalam ya. keluarga. Iya, itu salah. Nah, jadi singkatnya bahwa tetap saya punya semangat setelah saya keluar dari rehabilitasi di Jalan Andi Pangeran Petarani yang di Karawisi itu, saya langsung hijrah ke Timur Leste. Iya, Timur Leste, kebetulan om saya di sana. Lalu saya ke sekolah di sana. Setelah saya ke sekolah di sana SMA, saya hijrah lagi ke Jogja, kuliah lagi di UGM. Nah, berarti ada suatu pembalikan yang saya ingin sampaikan ke keluarga bahwa lihat semangat saya. Betul. Nah, meskipun saya berusaha juga mencari jalan untuk masuk dalam bursa-bursa kerja di pemerintahan, tapi mungkin Tuhan juga katakan Noldus, kamu jangan berambisi masuk di PNS, tapi akan ada jalan tersendiri buat saya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Kita percaya. Kita harus percaya itu ya. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit, Ya, Mak, silakan. tentang pandangan masyarakat terhadap disabilitas. Biasanya juga, Mak, orang tua yang mempunyai anak disabilitas disembunyikan. Betul, itu betul. Disembunyikan. Mereka tidak mau ditahu bahwa anaknya disabilitas. Tapi itu adalah salah satu pemikiran orang tua yang mungkin perlu didekati, mungkin perlu ada pendekatan sehingga jangan menyembunyikan anaknya di disabilitas. Berikanlah juga dia untuk berkembang, berikanlah dia untuk memenuhi hak-haknya, paling tidaklah dalam hal pendidikan. Kami sering menemukan di Kota Makassar seperti itu, Mak. Saya sampai bertengkar dengan orang tua. Dia menyembunyikan anaknya di lantai 3. Saya minta supaya anaknya turun dari lantai 3 bergabung dengan anak-anak disabilitas yang lain. Tapi orang tuanya sendiri yang mengatakan, kamu harus tanggung jawab, anak saya ini disabilitas. Anak saya sudah tidak ada guna karena disabilitas. Jadi pandangan orang tua yang seperti itu, kita harus bagaimana upaya kita untuk menyadarkan orang tua bahwa walaupun anaknya disabilitas, tetapi masih punya, istilahnya ada kelebihan di disabilitasnya seperti itu, Mak. Jadi itu juga masyarakat itu yang paling utama yang kami alami selama ini sebagai disabilitas itu stigma itu nomor 1. Mereka melihat disabilitas pasti mereka akan mengatakan orang pembawa sial, itu karma dari orang tuanya, padahal bukan semua itu, Mak. Seperti itu. Jadi itu sering kami menyadarkan bagaimana kepada masyarakat supaya melihat disabilitas jangan kasihan. Membuka diri ya. Iya, membuka diri untuk menerima disabilitas. Tapi kalau melihat disabilitas itu, kadang melihat disabilitas langsung ambil uang dalam saku, kasih seperti teman-teman tunanetra. Itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Makasih, Mak. Iya, terima kasih Bapak Arnold dan Ibu Nia. Kalau kasus anak saya dia CP, ya, cerebral palsy, ya. Jadi dia tidak dapat berjalan, ya, dia di kursi roda. Komunikasinya juga agak terkebelakang, jadi usianya 34 tahun, tetapi kalau dilihat dia seperti anak yang mungkin baru berusia 10 sampai 12 tahun, berarti, ya. Jadi ya dengan hati yang besar, ya saya bersama suami saya, ya dengan keadaan yang seperti sekarang aja, Gisa itu sudah merupakan kebahagiaan
buat kami berdua Tersendiri, ya, menjadi teman masa tua kami yang saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik, dan sampai di saat ini saya selalu bilangin, Tuhan Yesus, saya udah nggak nuntut anak saya jalan, tetapi dia bisa mengerti, dia bisa menikmati kehidupan ini, itu sudah cukup buat saya. Dan menjadi tanggung jawab kakak-kakaknya untuk setiap minggu bergantian mereka membawa adiknya itu ke mall. Ya, itu kesenangan ya, kebahagiaannya. Baik, Pak Arnold, tadi berapa kali saya dengar Bapak menyebut kata inklusif. Iya. Itu apa sih Pak artinya? Ya baik, sebetulnya istilah inklusi ini ada kemiripan dengan pluralis ya. Jadi pluralis bagaimana kita menerima keberadaan seseorang dalam latar belakang apapun. Apakah dia sukunya, apakah dia agamanya, dan apakah dia dalam keadaan spesial tubuh yang dimiliki. Seperti yang kita bicarakan pada hari ini bahwa disabilitas. Nah, kalau misalnya ada disabilitas dalam area keluarga kita, bagaimana kita memperlakukan dia, bagaimana kita menerima keberadaan dia, bagaimana kita memberikan ruang-ruang yang mobilitas bagi dia yang nyaman, yang kondusif, sehingga dia ada sukacita didapat. Nah, kalau misalnya sudah terbentuk ruang-ruang inklusi atau plural seperti itu atau setara seperti itu, berarti sudah tidak ada diskriminasi bagi dia. Ya, di mana ya, mereka merasa ya, aman atau nyaman gitu ya, Pak ya. Jadi ada dalam tanda kutip ada kemerdekaan, ada otonom yang ada hak-hak otonom, hak-hak kemandirian, hak-hak kemerdekaan bagi disabilitas. Jadi seperti itu yang saya pahami tentang dunia inklusivitas atau dunia pluralisme seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Wah, dan setelah kita berbicara banyak tentang disabilitas, saya juga sangat amazing gitu bahwa ternyata ada harinya, ya, Hari Disabilitas. Nah, kira-kira itu kapan dan apa-apa saja aktivitas yang dilakukan menyambut Hari Disabilitas itu? Baik, terima kasih. Memang kami disabilitas itu, kami akan merayakan hari ulang tahunnya kami. Hari ulang tahunnya kami secara internasional. Ulang tahunnya kami secara internasional itu dirayakan pada setiap tanggal 3 Desember. Oh ya. Setiap tanggal 3 Desember itu merupakan Hari Disabilitas Internasional. Apa-apa yang kami lakukan di saat Hari Disabilitas Internasional itu, biasanya kami paling sering kami lakukan itu adalah mengkampanyekan hak-hak kami. Iya, setuju. Hak-hak kami penyandang Setuju, disabilitas. Ibu, iya. Misalnya di hak pendidikan, hak kesehatan, hak ekonomi, dan hak lain-lainnya dan lain sebagainya. Dan kami kampanyekan hak-hak kami itu dalam bentuk kami membagikan stiker-stiker kepada masyarakat. Oh, ya. Jadi kami membuat kayak karang bunga begitu. Di situ kami tempelkan juga dengan stiker. Dalam stiker itu menuliskan kami. Jadi dengan cara itu kami menyadarkan kepada masyarakat pada umumnya bahwa ternyata disabilitas ini juga punya hak seperti kita yang non disabilitas. Saya juga perlu menambahkan sedikit tadi mengenai inklusif. Inklusif itu yang saya nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Arnold tadi bahwa disabilitas itu merasa nyaman. Ya. Jadi misalnya dalam hak memperoleh pekerjaan, bagaimana perusahaan atau kantor yang menerima disabilitas itu yang sesuai ragamnya inklusif ada apa tidak? Misalnya dia menerima yang bekerja itu pengguna kursi roda, bagaimana meja kerjanya? Oh itu ya. Iya seperti itu. Kalau di Alfa, dia menerima penyandang disabilitas misalnya amputasi kaki. Dia menggunakan tongkat satu. Dia akan merasa tidak inklusif, dia tidak akan merasa nyaman. Kalau dia di kasir tidak disediakan tempat duduknya. Itu tidak inklusif bagi disabilitas. Jadi catatan buat pemerintah, buat gereja,
Kalau yang inklusif itu disabilitas merasa nyaman. Iya. Seperti itu, Mak. Terima kasih. Oke, jadi apa kesimpulannya adalah bagaimana para pemerintah, bahkan kita semua sebagai warga gereja, khususnya gereja untuk menyambut menuju gereja disabilitas, Ramah bahwa disabilitas. semua hak-hak kaum disabilitas itu harus disiapkan dengan baik. Ya, tadi Pak Arnold bilang kalau perlu ditempelkan stiker, ya, stiker kursi roda. Ya, kita puji Tuhan di sini disediakan ada kursi roda, Ibu, ya. Jadi mempermudah. Jadi mungkin kalau turun dari mobil ya nggak usah dibawa kursinya, gereja siapkan itu. Tetapi ada sarana yang baik yang supaya mereka bisa masuk ke gereja, ya. Ya, baiklah kita sampai di closing statement. Saya mempersilahkan dulu Bapak Arnoldus untuk memberikan statementnya. Ya, baik. Penonton Beta Talks yang saya hormati dan banggakan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa marilah kita mendukung program pemerintah untuk menuju pada negara yang inklusi, karena sudah ada undang-undang nomor 8 tahun 2016, ditambah lagi ada peraturan daerah provinsi nomor 5 tahun 2016, kemudian peraturan daerah Kota Makassar nomor 6 tahun 2013. Nah, regulasi-regulasi ini mari kita sinergikan. Tentu gereja juga harus bersinergi di sini supaya keberadaan penyandang disabilitas betul-betul merasa terperhatikan, merasa diayomi, merasa dilindungi oleh negara. Poin yang kedua yang saya bisa sampaikan di sini bahwa semoga gereja GPIB Betania untuk menuju gereja yang inklusi harus siap mempersiapkan segala fasilitas yang mendukung baik secara fisik maupun non fisik, agar disabilitas juga yang datang beribadah dan berada dalam keanggotaan sebagai warga gereja Betania merasa juga diperhatikan. Dan terakhir saya sampaikan, selamat Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember 2024. No one left behind, nobody perfect, dan salam inklusi. Terima kasih. Oke, sekarang silakan Ibu Nia. Baik, sebagai closing dari Keren ya Pak. kegiatan kita hari ini, kami disabilitas ya mengharapkan agar stigma masyarakat yang berpikir yang negatif-negatif itu dihilangkan, dan harapan kami juga gereja Betania menjadi gereja yang ramah disabilitas dan juga menjadi contoh bagi gereja GPIB yang ada di Makassar. Itu harapan kami. Dan satu ayat favorit dari saya, Filipi 4 ayat 13, yang sesuai dengan kami disabilitas alami, segala perkara dapat kau tanggung di dalam dia yang apa sambungannya? Saya juga punya ayat itu. Iya, itu segala perkara dapat kutanggung, tapi saya yakin Tuhan akan selalu beserta saya dan teman-teman disabilitas. Akhirnya, selamat Hari Disabilitas Internasional 2024. Salam inklusi. Terima kasih. Baik,
Ya, sampai di sini perjumpaan kita bersama kedua narasumber yang saya kasihi di dalam Tuhan. Terima kasih sudah boleh hadir bersama, dan juga kami menunggu komen bagi penanya-penanya yang ingin mungkin bertanya tentang apa itu disabilitas lebih lanjut lagi. Silakan komen di bawah ini. Terima kasih. Salam inklusif, saya suka ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nama saya Misrai Manu dari Sektor 2 GPIB Betania Makassar. Aktivitas sehari-hari saya sebagai PNS di Kementerian Sosial, lebih tepatnya di yang dulu dibilang Asrama Cacat, yang sekarang bernama Sentra Wirajaya. Nama istri lengkapnya Celestina Febronia, yang biasa dipanggil Ibu Nia. Kemudian anak pertama kami itu bernama Rosanti Antonia, yang biasa dipanggil Ocha. Kemudian yang kedua adalah Mirna Adelia Pratiwi Manu, yang biasa dipanggil Iwi. Baik, saya mengalami disabilitas sejak umur 2 tahun, yang awalnya terlahir tidak disabilitas, tapi mengalami demam tinggi, kemudian oleh dokter disuntik. Jadi ya termasuk mungkin kalau yang sekarang dibilang malpraktek, ya tapi itulah sudah berlalu. Setelah disuntik kemudian sembuh dari panas, saya sudah tidak bisa berdiri, dan oleh orang tua banyak upaya yang dilakukan sampai saya ditanam di pasir untuk bagaimana bisa kuat. Tetapi ya mungkin jalan hidup saya sudah seperti itu. Saya terlahir di Kupang, kemudian ke Makassar. Karena disabilitasnya, saya dikirim ke Makassar untuk mengikuti pendidikan di RC Karwisi. Kemudian karena berkat Tuhan yang begitu besar, saya boleh terangkat menjadi PNS di Kementerian Sosial atau di RC Karwisi. Harapan saya untuk gereja pada umumnya dan khusus untuk di Betania yang ramah. Kalau yang ramah berarti ketika disabilitas datang ke tempat itu, maka dia tidak memenuhi hambatan. Kemudian apa yang dia diperlukan bisa dia ini. Jadi yang ramah tentu untuk disabilitas fisik. Kendala pertama ketika seperti saya pengguna tongkat, ya ketika melihat tangga maka itu sudah seperti pupus harapan. Tapi di Betania saya pikir tangganya hanya tidak hambatan untuk saya. Tapi kalau untuk mungkin yang lain boleh dibuat rem itu semacam jalanan landai. Ya, kalau secara aturan ukuran itu kalau jarak 7 cm untuk 1 meter. Jadi kalau naik 7 cm untuk landaian 1 meter. Ya. Kemudian untuk teman-teman yang mengalami hambatan penglihatan tentu harus ada guiding block. Jadi mungkin kalau dari luar itu ada guiding block. Jadi tunanetra misalnya mau menggunakan ini tidak perlu dituntun. Ada guiding block yang dia akan bisa pakai itu untuk sampai ke gereja. Kemudian untuk teman-teman yang mempunyai hambatan dalam pendengaran dan bicara, tentu harus ada juru bahasa isyarat di dalam gereja, sehingga dia juga bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Di dalam khotbahnya, dia juga bisa mencerna apa yang disampaikan. Kemudian tata kursi, mungkin kalau ketika ada pengguna kursi roda yang tidak perlu di area jalanan. Karena saya pernah melihat, saya tidak tahu siapa namanya, warga jemaat Betania itu yang menggunakan kursi roda berada di area. Kalau bisa ada kursi yang agak masuk, sedikit masuk, disitulah dia, sayangnya dia tidak berada di jalanan. Itu harapan-harapan yang saya bisa sampaikan. Semoga gereja Betania bisa menjadi gereja yang ramah bagi disabilitas. Saya mengucapkan selamat Hari Disabilitas tanggal 3 Desember tahun 2024. Semoga dengan Hari Disabilitas nanti semua masyarakat, pemerintah dan gereja bisa dapat bersama-sama dengan kami untuk mewujudkan harapan-harapan yang kami impikan.
Terima kasih. Selamat Hari Disabilitas Internasional ILO.